andaikan KPK mampu menangani ini dengan transparan, dengan terang benderang, dengan tuntas, sesungguhnya rakyat akan merasa ada perlindungan mereka terhadap orang-orang yang ingin mencuri uang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustaminarda. Sahabat yang mulia, kali ini kita akan melihat reaksi dari ditanganinya kasus korupsi bansos yang heboh saat ini oleh KPK. Kita tentu masih ingat beberapa waktu lalu berhembus isu ke permukaan bahwa ada Taliban di KPK. Sekarang isu itu muncul lagi. CNNindonesia.com menurunkan berita tentang hal ini pada hari ini. Saya akan bacakan beritanya. Novel dan Febri kritik isu Taliban KPK di tengah kasus bansos. CNN Indonesia. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan dan mantan juru bicara lembaga tersebut Febri Diansah mengkritisi serangan isu dugaan Taliban yang digencarkan untuk mengembosi kinerja lembaga anti rasuah tersebut. Novel mencuitkan kritik terhadap isu Taliban di tubuh KPK pada Minggu 24 bulan 1. Ia berkomentar saat merespon kicauan Paiko Dirajo yang menyebutkan ada misi sedang dijalankan merujuk pada momentum saat revisi Undang-Undang KPK berhasil gol pada 2019 silam. Isu radikal Taliban lagu lama. Demikian kicauan Novel di akun Twitternya @nazakitsa. Sementara Febri menduga serangan itu Taliban dilancarkan ketika KPK tengah mengusut kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah menteri pemerintahan Joko Widodo. Kayaknya isu Taliban dengan video tahun 2019 sebelum demo mahasiswa dimunculin lagi, berbarengan dengan mulai menghangatnya penanganan kasus korupsi bansos COVID-19. Kicau Febri lewat akun Twitternya @Febridiansa Sabtu 23 Januari. Masih laku jualan isu Taliban di KPK, sambungnya. Lebih lanjut, Febri yang kini melanjutkan karir sebagai advokat itu menyinggung akun Twitter Novel @nazakitsa bahwa mereka akan diserang menggunakan isu Taliban di KPK dan mungkin dikaitkan dengan penyidik-penyidik yang sedang menangani kasus-kasus korupsi besar, misal kasus korupsi Benur ataupun kasus bansos COVID-19 yang sedang ditangani KPK. Sambung Febri dalam utas di akun Twitternya pada hari yang sama. Febri lantas mengajak semua pihak berdoa dan menjaga KPK yang sedang berjuang menangani kasus-kasus besar saat ini. Ia pun berharap kasus korupsi Benur di KKP dan suap bansos COVID-19 di Kemensos bisa terungkap seterang-terangnya. Pimpinan KPK mestinya juga bisa buktikan keseriusan mereka, kata dia. Isu Taliban di tubuh KPK sempat ramai 2 tahun lalu. Kala itu isu Taliban KPK dihembuskan di tengah
demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi Undang-Undang KPK. Dan beberapa waktu terakhir muncul lagi sebuah video terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak revisi Undang-Undang KPK diunggah ulang. Itulah yang kemudian direspon Febri lewat kicauannya. Sahabat yang mulia, memang harus kita akui perjuangan memberantas korupsi bukanlah perjuangan yang mudah. Bahkan perjuangan memberantas korupsi, perjuangan yang penuh tantangan, bahkan bagaikan perjuangan melawan gelombang besar, melawan ombak besar, melawan ranjau-ranjau yang sangat tajam, melawan angin yang sangat keras. Sulit sebenarnya orang yang mampu berjuang di jalan ini. Tetapi orang yang mau berjuang di dalam ini merupakan orang-orang pilihan yang mentalnya, yang akhlaknya, yang moralnya, yang integritasnya benar-benar tidak diragukan lagi. Sebab melawan korupsi tidak sama dengan melawan pencuri ayam, tidak sama dengan melawan penjamret dompet ibu-ibu di tengah pasar tradisional. Tetapi melawan korupsi, melawan koruptor nyaris sama dengan seorang yang ingin meruntuhkan gunung yang tinggi, yang hunjamannya ke bumi tidak bisa lagi dikesampingkan dalamnya. Sekarang sedang bergulir kasus bansos yang melibatkan seorang menteri. Di samping itu, yang tidak kalah penting juga kasus korupsi di KKP. Kasus ini berada keduanya pada seorang menteri di dua kementerian itu. Tentu tidak mudah menangani kasus ini. Namun sekali lagi, disinilah letaknya harapan rakyat kepada KPK. Andaikan KPK mampu menangani ini dengan transparan, dengan terang benderang, dengan tuntas, sesungguhnya rakyat akan merasa ada perlindungan mereka terhadap orang-orang yang ingin mencuri uang mereka. Uang yang dikumpulkan melalui pajak rakyat, khusus untuk bansos, malah uang yang dikumpulkan melalui pajak rakyat itu akan diberikan kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang sekarang terjepit ekonominya karena COVID-19. Orang-orang yang sekarang ini jangankan untuk pembeli baju, pembeli beras saja susah. Keluarga miskin, keluarga terdampak COVID-19 yang sulit untuk uang untuk pembeli beras, yang sulit uang untuk pembeli kuota anaknya belajar online, yang sulit untuk membayar kamar kos, bahkan yang sekarang malah sulit baginya untuk pergi memulung yang dilakukannya setiap jam 4 dini hari sampai subuh atau sampai pagi, karena dia harus di rumah agar virus corona tidak menyebar.
itulah orang-orang yang menerima dana bansos tersebut. Dan itulah yang dikorup. Bayangkan, memiriskannya. Dan inilah yang dicoba memeranginya oleh KPK. Inilah dicoba memeranginya oleh KPK. Disinilah tampaknya KPK sekarang berada di dua rentang jalan. Ada jalan ke kanan, jalan kebaikan, yaitu jalan yang tanpa toleransi, yang tanpa kompromi, harus mengusut tuntas kasus korupsi ini. Tampaknya jalan ini berpagar duri. Ada satu jalan lagi, jalan sebelah kiri, jalan yang membutuhkan kompromi, yang menghendaki adanya toleransi agar kasus bansos tidak diusut lagi, agar kasus bansos ini didiamkan. Nah, inilah jalan yang berpagar bunga. Rakyat sekarang menghendaki agar KPK menuruti jalan sebelah kanan yang berpagar duri itu. Kita yakin sekali, atau rakyat yakin sekarang, dengan niat yang baik, dengan integritas yang tinggi, dengan moral akhlak mulia, dengan iman yang kuat, tim penyidik KPK bersama-sama dengan seluruh unsur yang dari KPK yang dipimpin komisioner KPK akan bisa menangani ini. Akan bisa. Dengan catatan KPK betul-betul tidak mau berkompromi, tidak mau bertoleransi dengan siapapun yang berada di depan KPK, dengan siapapun yang berada di pihak yang ingin korupsi ini tidak dituntaskan kasusnya. Disinilah yang namanya nanti harus dilakukan KPK terbujur lalu, terbelintang mati. Esa hilang, dua terbilang. Kalau tak nyawa, berbalik pulang. Sekali KPK mengembangkan layar, berpantang surut ke belakang. Rakyat sekarang sedang menanti bagaimana sesungguhnya KPK setelah berada di undang-undang KPK yang baru. Kalau sebelum ini banyak yang mengkhawatirkan KPK akan tumpul kena undang-undang KPK yang baru ini, sekaranglah KPK membuktikan bahwa KPK semakin tajam. KPK berani mengusut tuntas, berani menuntut, berani menangkap, dan berani memenjarakan meskipun menterinya berada dalam koalisi rezim penguasa. Dan di sini pula nanti rakyat akan membuktikan bahwa penguasa sekarang ini tidak ada kompromi dengan korupsi. Meskipun menterinya sendiri dia tidak peduli kalau melakukan korupsi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.